welcome back to RT Foodie, the food lover channel yang selalu membuat happy tummy. Oke, kali ini saya akan membuat kiss ya, dan ini makanan tradisional dari Perancis. Tentunya kalian semua juga bisa membuatnya karena sangat mudah dibuatnya. Oke, let's check it out cara memasaknya, dan jangan skip videonya, ikuti terus sampai selesai. Jika suka, please pencet tombol like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Oke, untuk membuat shortcut pastry-nya, bahan yang kita butuhkan adalah 225 gram tepung terigu, 100 gram margarin. Saya yang pakai yang asin, jadi tidak perlu ditambahkan dengan garam lagi. Kemudian nanti kita tambahkan 1-2 sendok makan air es ya. Oke, kita tuang tepungnya, lalu margarinnya ya. Seperti ini. Kita bisa remas-remas pakai tangan. Kalau yang mau pakai mixer juga boleh. Lihat guys, akan menjadi seperti ini ya. Kemudian tuangkan 2 sendok makan air dingin. Kita terus uleni adonannya ya, sampai menggumpal. Oke, sudah ya, seperti ini jadinya. Lihat. Jadi setelah ini kita akan wrap dengan plastik wrapper. Dan biarkan dulu untuk rileks sebentar sebelum kita gilas. Kita siapkan untuk membuat fillingnya. Oke guys, kita biarkan sebentar seperti ini. Saya pakai chilling wrap plastik ini ya. Oke, sekarang bahan untuk fillingnya ya. 200 gram daging giling, ada setengah bawang bombay yang saya sudah cincang kasar, dan 3 buah bawang merah besar ya, saya juga sudah cincang kasar. Kalian bisa skip bawang merahnya atau bawang bombaynya kalau menurut selera kalian cuma ingin menggunakan bawang merah saja atau bawang bombay saja. Silahkan ya, menurut selera teman-teman. Kemudian ada setengah cup wortel saya cincang halus ya. Oke, di sini saya sudah sediakan bahan yang lainnya ya. Saya sediakan setengah cup susu cair, 3/4 cup keju cheddar yang sudah saya parut dan bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan selera. Kemudian ada setengah sendok makan tepung maizena untuk mengentalkan, dan ada 2 butir telur ayam. Oke guys, semua bahan untuk filling kiss-nya sudah saya sediakan. Sekarang kita akan memasak daging dan sayurannya terlebih dahulu. Tuang kira-kira 1 sendok makan minyak untuk menumis. Sudah. Kemudian kita boleh masak bawangnya. Masak bawangnya sampai layu dan agak menguning ya, biar baunya harum. Kemudian masukkan wortelnya. Kemudian dagingnya ya, kita masukkan langsung. Oke, sudah siap untuk bahan isiannya.
Kemudian dinginkan untuk beberapa saat. Kita akan menggilas adonan tadi ya. Kita pipihkan. Oke guys, pipihkan adonannya seperti ini ya. Harus benar-benar rata biar tidak pecah. Oke, udah ya guys, seperti ini kita akan cetak ke dalam cetakan pie-nya. Lihat guys, ini saya pakai cetakan ukuran 20 kali 3,5 cm ya. Tidak terlalu besar, cukup untuk 2 orang. Oke, seperti ini. Oke ya guys, lihat. Sekarang kita ratakan. Kita potong pinggirannya. Cukup dengan jari saja atau kita bisa pakai gunting. Saya bisa potong menggunakan jari saja dengan di-press kuat seperti ini biar dia tetap rata dan cantik. Seperti ini. Lihat guys, cantik bukan? Kita akan memanggangnya setengah matang dulu atau blind baking ya, yang disebut dengan blind baking. Kemudian kita boleh tusuk-tusuk dengan garpu ya. Ini untuk agar lapisan bawahnya tidak menggelembung sehingga dia akan udara. Seperti ini. Kemudian kita akan simpan di dalam freezer sebentar saja untuk agak firm. Oke, kita panaskan oven untuk 200 degree Celcius ya. Kita akan panggang keras pastrinya dulu selama sekitar 10-12 menit. Lalu kita akan masukkan pie-nya selama 20 menit. Oh ya guys, ini saya lapisi dengan baking paper dan beras agar dia menekan bawahnya biar dia tidak menggelembung ya. Oke guys, untuk kerasnya sudah kita boleh keluarkan ya. Kita boleh pause sebentar. Kembali untuk mengeringkan sekitar beberapa menit saja, 5 menit. Sekarang kita akan membuat fillingnya. Pecahkan telur. Lalu tuangkan tepung maizenanya. Kemudian merica bubuk. Dan kira-kira setengah sendok teh garam ya. Kita tuangkan susunya. Lalu kita kocok. Kemudian tambahkan dagingnya ya, sekitar 5 sendok makan. Oke guys, kira-kira sudah matang ya. Itu kita boleh masukkan fillingnya ke dalamnya. Yang kita bisa angkat dari oven. Kita pausekan dulu. Kita bisa taburi sedikit keju di atas
lagi ya, secukupnya. Kemudian taruh lagi kejunya di atasnya. Oke guys, untuk prevent agar tidak gosong pinggirannya, kita tutupi dengan foil seperti ini ya guys. Lihat. Sekarang kita masukkan ke dalam ovennya. Oke, tutup. Lalu kita nyalakan ovennya lagi. Dan kita akan panggang selama 30 menit. Ya, saya sudah naikkan ke atas ya, dan saya sudah ambil foilnya. Lihat, sebentar lagi kita boleh angkat. Dia akan menguning sampai bubble yang keluar itu akan hilang. Lihat guys, sudah boleh diangkat. Awas panas ya. Lihat guys, sangat cantik bukan? Oke guys, case-nya sudah siap untuk kita sajikan. Biarkan mendingin agar saya bisa memindahkannya ke piring karena masih sangat panas ya loyangnya. Lihat guys, saya sudah potong ya. Kita cicipin. Oh, enak banget guys. Lihat, sangat enak sekali.